Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini saya memasuki ruangan bahagia saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan kisi-kisi tentang pendidikan karakter sehingga bisa setidaknya memandu, memodali saudara-saudara dalam bentuk penyegaran sehingga paham nanti di dalam saat mengikuti ujian tengah semester. Saudara-saudara, nanti saya persilakan kembali untuk melihat video-video yang telah saya buat dengan harapan akan menyegarkan saudara-saudara, dan dari video-video ini bila perlu didiskusikan antar teman sehingga nanti pada saat UAS akan bisa memberikan jawaban yang lebih jelas lagi. Baik saudara-saudara, yang akan saya sampaikan nanti antara lain adalah tentang beberapa yang pernah saya sampaikan juga, dan ini akan kita buat kembali untuk mengingat-ingat apa saja nanti yang akan kita geluti di dalam ujian tengah semester itu. Seperti biasa, disclaimer bahwa yang saya gunakan di slide ini bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Dan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengkreasinya. Manusia dan problem. Kita lihat bahwa manusia memiliki problem. Antara lain adalah time problem, problem waktu. Problem waktu itu yang membuat manusia selalu tergesa-gesa dalam hidupnya karena akan menatang suatu masa depan yang tiba-tiba. Dan ini akan memunculkan sebuah reaksi dari manusia untuk memiliki karakter yang ya bermacam-macam. Jadi kayaknya demikian. Dan time problem juga mengantarkan orang menjadi manusia yang reaksionis, tetapi orang yang memahaminya dengan karakter yang bagus, maka orang itu akan bisa menjadi orang yang proaktif. Seperti halnya natural problem, problem-problem alamiah bahwa manusia lahir berkembang, kemudian menuju kedewasaan dan akhirnya decline dalam kehidupan. Ini juga memberikan tawaran kepada manusia bagaimana manusia melihat kenyataan ketika dia hidup, berjalan, kemudian berkembang, kemudian dewasa dan akhirnya tanggal juga. Ini yang membuat karakter mereka, apakah di dalam kehidupannya diisi sesuatu yang positif dan kelak di kemudian hari bila sudah decline, dia akan bisa meninggalkan sesuatu yang baik. Itu juga karakter manusia yang bagus. Relational problem. Ini pernah terjadi di mana-mana hubungan antar manusia, di kantor, di perusahaan, di perkuliahan dan sebagainya. Ini ada problem-problem sosial, problem-problem yang tentu terjadi pada diri manusia. Hanya manusia yang berkarakter yang mampu mengatasi rasional problem ini dan semuanya akan dijadikan peluang dalam hidup dan kehidupan. Hidup bermasyarakat juga demikian, akan timbul dan macam-macam bermuara kepentingan dan sebagainya. Orang yang berkarakter baguslah yang akan bisa beradaptasi dengan cepat dan akan bisa memanfaatkan berbagai macam kehidupan yang dihadapinya. Saudara pernah saya sampaikan pada video saya di dalam melihat dimensi manusia dengan bagaimana kita meninggalkan belenggu, sebuah belenggu yang mengikat manusia tidak berbuat dengan baik sehingga dia tidak mempunyai triple daya yang untuk mengatasi segala problema yang dimilikinya sebagai seorang orang yang sedang uh, berhubungan dengan manusia lain. Kemarin pernah saya ungkap di video saya tentang belenggu diri, ciri-ciri orang reaktif itu. Nah ini yang harus dipelajari oleh saudara-saudara. Saya ingatkan, ciri-ciri orang reaktif itu bagaimana? Dia adalah mereaksi sesuatu. Karena mereaksi sesuatu, tentu orang ini akan berkarakter seperti petasan dengan sumbu pendek. Beda dengan orang yang bercirikan proaktif. Selalu menganggap dirinya adalah sumber penyelesaian masalah. Silakan untuk dipelajari saudara dalam video yang pernah saya share kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian kita juga melihat ciri manusia. Ada animal rationally, kemudian
animal symbolicium, dan animal educandum. Ini adalah manusia yang sangat rasional, yang disebut dengan Homo sapien, makhluk-makhluk yang simbolik. Dia sebagai makhluk yang berpiranti, tapi dia juga berabstraksi. Kemudian adalah manusia yang ingin selalu berbuat positif dalam hidupnya, ingin berprestasi dan sebagainya. Kendati pun demikian, juga ada manusia-manusia yang tidak bisa menyesuaikan diri sebagai manusia yang educated. Nah, manusia sebagai makhluk Homo sapien, Homo faber, Homo economicus, dan Homo religius pernah saya sampaikan. Tetapi apakah nanti saudara bisa memahami bahwa manusia itu hidup memiliki personality traits? Apa itu? Adalah ciri dari manusia itu sendiri. Dan ini pernah saya sampaikan pada beberapa video yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Saudara, pendidikan karakter di Universitas Adibuana Surabaya mempunyai ciri-ciri, dan kadang-kadang kita lihat bahwa di berbagai perguruan tinggi tentu memiliki sebuah kebanggaan untuk menimbulkan rasa bangga. Di Unipa dikenal juga Yel Semangat Pagi, kemudian juga dikenal juga dengan unique logo yang bunga matahari, tentu punya makna yang terdalam. Jadi punya arti atau kiasan dasar yang dibuat di dalam eh, menghadirkan semangat. Bagaimana bunga matahari dicari sisi-sisi positifnya untuk dikembangkan sebagai nuansa karakter manusia yang berdiam di kampus Adibuana Surabaya. Suatu misal, bagaimana dengan bunga matahari yang memiliki konsistensi dan sebagainya. Ternyata di balik bunga matahari, saudara sekalian, ada berbagai macam dinamika, ada berbagai manfaat, ada berbagai ajakan. Inilah yang kita sebut dengan pernik-pernik di dalam membangun karakter manusia yang ada di kampus Adibuana Surabaya. Dia gambarkan bahwa bunga matahari itu adalah memiliki konsistensi, selalu menyapa pagi menghadap matahari, dan itu the rule of thumb, seperti garis tangan, dan itu tidak pernah melanggarnya. Bunga matahari tidak pernah melanggarnya langsung menghadap ke selatan atau barat. Ini adalah bentuk dari konsistensi. Inginnya adalah manusia-manusia yang konsisten itu ada di kampus Adibuana. Kemudian resiliency adalah suatu kelentingan dan daya hidup mereka, kemudian tidak putus asa, tidak pantang menyerah. Ini digambarkan ketika dalam tragedi di Chernobyl, bahwa biji bunga matahari tumbuh pertama kali ketika usai tragedi Chernobyl. Jadi tanaman yang lainnya belum tumbuh, bunga matahari tumbuh. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang pertama yang selalu memiliki daya, dan dia selalu novelty atau kebaharuan di dalam idenya, dan selalu aktual di dalam segala situasi. Nah, selanjutnya saya mohon saudara untuk melihat praksis semangat pagi. Bagaimana semangat pagi yang ada di kampus kita. Pagi adalah PAGI, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Silakan untuk membuka kembali untuk mencermati dari video yang pernah saya berikan. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara nanti akan lebih memahami lagi untuk masa-masa yang akan datang, dan selamat mengikuti ujian tengah semester. Terima kasih perhatiannya, saudara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa. Semoga berhasil dan salam sehat.